Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan mudah-mudahan pagi ini kita senantiasa dalam kondisi yang baik ya, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Harapan saya tetap pelihara semangatnya, tetap jaga semangatnya, upayakan segala sesuatu untuk bisa terus melanjutkan proses belajarnya. Jadi segala persoalan, hambatan hari ini jangan sampai menjadi halangan untuk kita untuk kemudian memilih berhenti belajar, jangan sampai. Baik, dengan segala keterbatasan hari ini, di video kali ini saya akan jelaskan materi yang akan saya share. Sebetulnya materi ini nantinya ya, slide ini akan saya share, tapi ada beberapa slide yang akan saya jelaskan langsung pada video ini. Slide yang saya anggap memang butuh penjelasan, tapi slide yang lain itu saya tidak akan jelaskan karena cukup dibaca saja, kalimatnya mudah untuk dicerna dan dipahami. Tapi sekali lagi, beberapa slide yang saya anggap butuh penjelasan, maka saya akan menjelaskannya pada kesempatan kali ini. Dan slide-nya nanti akan saya share. Meski begitu, jangan lupa tetap bangun komunikasi. Andai ada sesuatu yang perlu ditanyakan, tanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk tanyakan saya secara pribadi lewat WA ataupun lewat media lainnya. Baik, di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang pengendalian internal ya. Adapun yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya biasanya kita review, tapi untuk kali ini saya tidak akan review. Dan mohon maaf, pada pertemuan yang lalu harusnya ini saya sampaikan ya, jadi semacam tertinggal oleh saya, keliru, tapi tidak masalah, saya kira saya sampaikan pada kesempatan ini. Ini prinsip-prinsip audit ya, prinsip-prinsip audit teknologi informasi, sesuatu yang harus betul-betul kita cermati dan kita pahami bersama ya. Ethical conduct berdasarkan pada profesionalisme. Jadi yakinkan kita atau orang-orang yang terlibat dalam proses audit ini adalah orang-orang yang memang mengedepankan kejujuran ya dan integritas dalam prosesnya. Jadi jangan sampai nanti dalam proses audit ini ada kita bisa terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh yang lain atau rayuan-rayuan tertentu ya, tawaran-tawaran tertentu yang akhirnya kita tidak mengedepankan sikap jujur dan integritas dalam melakukan proses audit ya. Begitupun kerahasiaan ini maksudnya begini, yakinkan kita adalah orang-orang yang memang mampu menjamin segala proses audit ini ya, apapun yang kita temukan itu mampu kita rahasiakan. Cukup kita kemudian abadikan ke dalam laporan yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu ya, tidak perlu kemudian temuan-temuan itu kita sebarluaskan, apalagi dipasang status, apalagi diceritain kemana-mana. Itu yang saya maksud, jangan sampai. Oke, dan seterusnya fair presentation ini ya, kita punya kewajiban untuk melaporkan apa yang kita temukan dengan jujur dan akurat ya. Jadi apapun itu laporkan ya, temuan-temuan itu walaupun ada kemungkinan terburuk jika dilaporkan, maka laporkan, tidak masalah, karena memang prinsipnya adalah harus dilakukan dengan jujur dan akurat. Nah, kemudian berikutnya pendekatan berdasarkan barang bukti. Jadi sudah saya sedikit singgung juga di pertemuan yang lalu. Yakinkan ketika membuat kesimpulan terhadap sesuatu, itu adalah sebuah kesimpulan yang memang dibuat berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi bukan asal membuat kesimpulan, asal membuat narasi, tidak seperti itu. Baik, di pertemuan 4 ini tentang pengendalian internal ya. Yang ini silahkan dibaca saja nanti, jadi tidak akan lama-lama saya di sini, cukup dibaca. Insyaallah mudah untuk dicermati dan dipahami. Tapi beberapa slide yang perlu saya jelaskan sedikit. Nah, ini dalam pengendalian internal. Nanti untuk lebih mudah memahaminya, saya sudah buatkan semacam skemanya, alurnya. Ya, jadi mudah untuk mencernanya apa itu penggolongan pengendalian internal dan seterusnya. Tapi kita balik ke sini dulu. Baik, penggolongan pengendalian internal ya harus diterapkan terhadap setiap sistem dan aplikasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi masalah yang selalu muncul. Nah, ini contoh-contohnya masalah-masalah yang sering muncul ya. Ini akan kita jelaskan, saya jelaskan di slide berikutnya untuk lebih mudah memahaminya. Tapi yang jelas mohon dicermati di sini,
Oke, pengendalian internal ini digolongkan menjadi dua bagian. Nah, yang kita akan bahas pada slide ini adalah general control atau pengendalian umum. Jadi dibagi dua, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Nah, pengendalian aplikasi insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tapi pengendalian umum ini yang akan kita bahas di video ini dan juga pada slide ini. Nah, ini dia alur yang saya maksud. Jadi dengan melihat alur ini saya kira akan lebih mudah memahaminya. Ya, sudah saya buatkan arah-arahnya sehingga mudah-mudahan tidak tersesat. Ini juga saya berikan tanda tanya, maksudnya adalah masih jadi tanda tanya karena kita belum akan bahas sekarang. Ini insya Allah di pertemuan berikutnya. Ya, penggolongan pengendalian internal terbagi dua, pengendalian umum ya dan pengendalian aplikasi. Nah, pengendalian aplikasi sekali lagi saya pending, saya tidak akan bahas di pertemuan ini, di slide ini, tapi kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Pengendalian umum lagi terbagi dua, yaitu pengendalian manajemen operasi dan pengendalian manajemen keamanan. Nah, pengendalian manajemen operasi mencakup apa saja? Mencakup ini poin-poinnya. Pemisahan tugas dan fungsi, nanti kita akan bahas pada slide berikutnya satu persatu. Ya, tapi ini poin-poinnya untuk mudah dicermati. Penjelasannya ada di slide berikutnya. Jadi sekali lagi, kalau ada sesuatu yang rasa-rasanya sulit untuk dipahami, tanyakan, bangun komunikasi, WA saya secara pribadi pun tidak masalah. Jadi jangan sungkan-sungkan. Yang penting harus paham. Itu yang paling penting. Baik, pengendalian umum. Ini bukan kata saya, kata ahlinya. Menurut Sawyer ini ahlinya yang diambil di dalam bukunya. Pengendalian umum didefinisikan sebagai sistem pengendalian internal komputer yang berlaku umum meliputi seluruh komputerisasi. Ya, ini saya kira dibaca saja mudah kok untuk dipahami. Yang jelas pengendalian umum ini adalah pengendalian internal yang berlaku secara umum. Nah, sulit juga untuk dipahami. Oke, kita coba ke slide berikutnya. Nah, ini mudah nih dicermati. Anda ini tak juga paham, bingung juga sih gimana cara jelasin, tapi saya kira paham. Baik, pengendalian umum itu contohnya seperti ini. Pengendalian umum di sini misalnya contoh di ATM, ketentuan bahwa masuk ke ruangan ATM tidak boleh memakai helm, ya, adanya CCTV dan lain-lain. Ini kan ketentuan umum, itu yang dimaksud dengan pengendalian umum, sesuatu yang dikendalikan tapi sifatnya masih umum. Nah, ini dia. Ini sudah masuk ke poin-poinnya. Operational Management Control atau pengendalian manajemen operasi. Ya, ini saya kira cukup juga mudah dipahami kalimatnya ya, dibaca saya kira paham. Ya, misalnya pemisahan tugas dan fungsi, ini jelas. Ya, jadi idealnya tugas dan fungsi misalnya di setiap unit perusahaan itu memang harus dipisahkan. Makanya kalau kita ketemu di berbagai tempat, termasuk di kampus kita, misalnya pada bagian jaringan ya jaringan saja gitu. Ya, adapun yang lain yang membidangi misalnya masalah data, ya udah di data aja. Makanya kita ada di bagian jaringan, ada PDPT, ada bagian lainnya. Itu dia misalnya contoh pemisahan tugas berdasarkan fungsi. Jadi bukan dicampur-campur, yang jaringan juga, yang data juga, yang sispo juga, enggak seperti itu. Baik, yang ini juga silahkan dibaca saja. Pengendalian personil, ya ini tidak hanya berlaku pada situasi ini ya, ini juga berlaku umum ya, tidak hanya dalam cerita kita dalam kuliah kita audit teknologi informasi. Secara umum hal ini juga berlaku. Misalnya apa? Adanya prosedur penerimaan dan pemilihan pegawai. Jelas ini ya, di mana-mana sekarang dalam menerima dan memilih pegawai ada prosedurnya. Jadi bukan asal terima. Ya, karena kalau asal terima pada akhirnya nanti akan berdampak pada tidak maksimalnya tujuan dari sebuah perusahaan misalnya. Kemudian adanya program peningkatan keahlian pegawai melalui pelatihan atau workshop ya sejenisnya, itu gunanya untuk meningkatkan keahlian. Itu akan selalu ada di mana-mana, di kita juga ada. Makanya mahasiswa pun begitu, nanti ada pelatihan apa gitu yang memang tujuannya untuk meningkatkan ataupun menambah
pemahaman atau keahlian tertentu pada seseorang. Itu gunanya pelatihan-pelatihan yang diberikan. Adanya evaluasi atas pekerjaan. Nah, ini jelas setiap pekerjaan pasti dan harus dievaluasi untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilannya gitu. Jadi semuanya tanpa kecuali. Begitupun saya ya, dosen juga ada, tetap dievaluasi. Jadi jangan berpikir bahwa dosen pun tidak dievaluasi, tidak begitu. Jadi dosen juga tetap, siapapun tetap ada evaluasi atas pekerjaannya untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau pekerjaannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, yang lain juga saya kira cukup mudah ya dipahami, tinggal dibaca saja. Administrasi atas gaji, jadi ada alur atau standar yang jelas untuk kemudian meningkatkan gaji pegawai ya. Bagaimana prosedur promosi, jadi jangan sampai tidak jelas dan seterusnya. Ini saya kira tinggal dibaca, mudah untuk dipahami. Ini juga pengendalian dari sisi perangkat kerasnya, pengendalian jaringan ya, memulai dan menghentikan jaringan, proses memonitor setiap aktivitas jaringan dan seterusnya. Nah, ini sudah masuk ke security management control. Ada 3 slide di sini. Juga saya kira cukup mudah seperti ini ya. Polusi, tindakan pengamanan polusi adalah seperti, saya kira cukup mudah untuk dipahami. Jadi silakan dibaca saja. Virus ya, worm, seterusnya. Nah, ini juga misalnya kebakaran, kemudian tindakan pengamanan dan seterusnya seperti apa untuk mensiasati kemungkinan keamanan yang diperlukan untuk mengantisipasi kebakaran ya, banjir, perubahan tegangan arus listrik dan seterusnya. Ini mudah untuk dicerna, dipahami, dan saya kira silahkan dibaca saja. Baik, rekan-rekan mahasiswa, saya ingin ingatkan kembali ya, dengan segala keterbatasan yang ada ini, jangan sampai membuat kita kemudian putus asa, apalagi kemudian bermalas-malasan ya. Jadi keputusan yang diberikan oleh kampus itu bukan sesuatu yang membuat kita kemudian menjadi bermalas-malasan, menjadi tidak produktif ya. Pesan saya, tetaplah belajar, karena ada banyak cara hari ini untuk belajar ya. Kita tidak sedang berada di zaman Jepang dulu atau di zaman orang-orang tua kita dulu dengan segala keterbatasan ya. Hari ini mudah semuanya, internet ada, segala macam. Jadi tetap maksimalkan belajarnya. Jadi jangan sampai waktu yang ada dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak berguna. Dan pesan saya juga, indahkan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah untuk tidak melakukan atau sebaiknya tidak melakukan aktivitas di tengah keramaian ya. Paling tidak untuk sementara ini melepaskan dirilah dulu dari hobi-hobi berkumpul di tempat-tempat ramai, di mall dan lain sebagainya. Oke, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan situasi ini cepat pulih kembali sehingga proses belajar kita dapat berjalan maksimal sebagaimana mestinya. Baik, kalau ada apa-apa silahkan tanyakan ke saya. Jangan ragu, jangan malu, jangan sungkan, jangan berat-berat untuk nanyanya, tanya saja. Karena kalau saya nggak bisa jawab, saya akan cari jawabannya insya Allah. Dan kalau saya bisa jawab, saya akan langsung berikan jawaban. Sekali lagi, tetap bangun komunikasi dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.